Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Putri Suci dengan nomor NIM 0309192058. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 periodisasi pada zaman prasejarah di Indonesia. Ya, yang pertama seperti yang kita ketahui, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana. Dan yang kedua yaitu berburu makanan pada tingkat lanjut. Dan yang ketiga yaitu pada masa bercocok tanam. Dan yang keempat yaitu pada masa perundagian. Nah teman-teman, dari 4 periodisasi tadi dapat kita lihat ada 5 poin ataupun 5 aspek yang kita lihat dari masing-masing periode. Yaitu yang pertama ada keadaan bumi dan iklim, dan yang kedua yaitu flora dan faunanya, dan yang ketiga yaitu manusia, dan aspek keempat teknologi atau peralatan hidup, dan yang terakhir yaitu kehidupan sosial. Nah dari kelima aspek tadi dapat kita jelaskan satu persatu dari 4 periode bercocok tanam, perundagian, berburu, tingkat lanjut, dan tingkat sederhana. Mari kita jelaskan satu persatu. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan periode pertama yaitu tentang berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana. Berburu pada mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana disebut juga dengan zaman batu, yaitu masih menggunakan alat-alat sederhana seperti batu dan membuat alat sederhana tersebut dengan cara yang kasar dan sederhana. Manusia hidup nomaden dan berpindah-pindah pada saat itu, yaitu dalam kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 orang tiap kelompoknya. Mereka hidup nomaden untuk mencari makanan mereka, yaitu mereka berburu dan mengumpulkan makanan mereka sendiri, seperti mengumpulkan umbi-umbian dan buah-buahan serta berburu hewan pada saat itu. Lalu kemudian dapat kita lihat dari 5 aspek, yaitu pertama keadaan bumi atau iklim, yaitu meluasnya es pada saat itu ke bagian permukaan bumi. Kemudian munculnya daratan baru karena penurunan permukaan laut pada saat itu. Dan iklim pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis. Kemudian terjadinya letusan gunung berapi yang besar. Nah, karena fenomena-fenomena alam tersebut yang tidak stabil, tapi ada beberapa peristiwa yang merupakan dapat mengubah kehidupan mereka pada saat itu. Meskipun stabil, masih harus membuat manusia mencari dan menemukan berburu dan makanan pada saat itu, karena pada saat itu fenomena alam yang cukup besar dan perubahan iklim yang berubah-ubah sehingga menyebabkan ketersediaan makanan berkurang dan hewan-hewan pada saat itu juga berpindah-pindah, sulit ditemukan. Karena ketersediaan makanan yang berkurang pada saat itu, manusia menggunakan berbagai cara untuk memperoleh dan membuat alat-alat untuk mencari makanan mereka sendiri, seperti dari batu. Nah, seperti alat-alat yang kita tahu, seperti pada saat itu teknologi atau peralatan pada tingkat sederhana, yaitu seperti contohnya kapak genggam, dan kemudian ada juga kapak perimbas. Kapak perimbas itu dapat ditemukan di Indonesia, yaitu di daerah Jawa Timur bagian daerah Gombong, dan kemudian dapat ditemukan juga di Progo dan daerah Jawa Tengah sana. Kemudian juga ada alat-alat yang terbuat dari tulang hewan atau disebut dengan flakes pada saat itu. Kemudian iklim pada saat itu juga mendingin. Kepulauan Sunda kecil juga mengalami pendinginan saat itu, dan pulau-pulau besar hanya dapat dihuni oleh hewan-hewan reptil pada saat itu, seperti iguana dan hewan reptil lainnya, karena mereka dapat bertahan hidup dengan baik di iklim saat itu. Nah, kemudian kita lanjut ke teman-teman ke bagian yang kedua, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Nah, untuk berburu pada tingkat lanjut
keadaan ekonomi manusia mulai mengenal sistem berladang dan bertanam pada saat itu. Namun pada saat itu mereka masih tetap mengandalkan keadaan sekitar atau alam mereka dan tetap hidup berkelompok, walaupun tidak dalam jumlah kecil, sudah mulai dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi pada saat itu mereka sudah mulai tinggal menetap pada saat itu, namun di daerah tinggal di daerah gua pada saat itu. Kemudian pada bagian budaya, manusia mereka mulai melukiskan suatu gambaran atau lukisan di dinding-dinding gua saat itu sebagai gambaran perjuangan, pengalaman hidup, dan harapan hidup mereka pada saat itu. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kita yang ketiga, yaitu pada masa bercocok tanam. Nah, keadaan bumi pada saat bercocok tanam tentunya pada saat itu sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, seperti berladang dan bersawah, tetapi pada saat itu masih tetap dilakukan berburu. Nah, untuk manusia pada saat itu sudah mulai menetap dan tidak nomaden lagi atau berpindah-pindah. Tetapi masih tetap ada yang tinggal di gua pada saat itu. Untuk teknologi atau peralatan hidup pada saat itu sudah lebih sempurna dan halus lagi, yang dibuat menurut sesuai dengan fungsinya pada saat itu. Contohnya itu seperti kapak lonjong atau batu lonjong yang berbentuk lonjong agak bulat telur untuk digunakan untuk menebang pohon pada saat itu. Yang dapat kita temukan itu seperti di daerah Papua dan Minahasa, itu masih terdapat kapak lonjong, peninggalan kapak lonjong. Kemudian kapak persegi yang berbentuk trapesium atau persegi yang mirip, dibuat seperti cangkul, yang dilakukan untuk kegiatan pastinya untuk persawahan. Dapat kita temukan di daerah Bali ataupun di bagian Sumatera sana. Peninggalan lainnya seperti mata panah atau mata tombak yang terbuat dari batu yang digunakan untuk berburu pada saat itu dapat kita temukan di daerah Jawa Timur dan daerah Sulawesi. Terdapat gelang dari batu indah yang dibuat di daerah wilayah Jawa sana. Kemudian keadaan buminya tentunya masih berladang dan bersawah. Dari zaman bercocok tanam tersebut dan zaman sebelum-sebelumnya, periode sebelumnya, karena manusia lebih banyak mengenal peralatan atau teknologi terbuat dari batu dan kayu, sehingga manusia terlatih menjadi lebih mengembangkan akalnya dan mengasah kemampuan otaknya, sehingga terus-terusan mengarah keadaan yang lebih sempurna, untuk menciptakan manusia yang lebih sempurna pada saat itu. Teman-teman, kita masuk ke periode yang terakhir, yaitu periode pada masa perundagian. Disebut dengan zaman perundagian, yaitu dimana zaman undagi atau masyarakat yang timbul pada saat itu, yaitu golongan undagi, yaitu yang terampil dalam hal melakukan pekerjaan tangan. Contohnya itu seperti logam. Nah, disebut juga zaman perundagian, yaitu zaman logam. Mereka mulai mengenal teknologi dan pertukangan pada saat itu dengan membuat peralatan yang sesuai kebutuhan hidup mereka pada saat itu. Untuk teknologi dan peralatan hidup, alat dari logam seperti perunggu dan besi sudah mulai diciptakan pada saat itu. Nah, untuk keadaan buminya, mereka tentunya masih bermukim di daerah pegunungan dan di dataran rendah. Untuk flora dan fauna masih melakukan bercocok tanam dan berladang, dan mulai berkembang biak tentang pengetahuan alam sekitar. Manusia pada saat itu dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu dan logam, berbagai macam batu dan logam untuk kepentingan upacara dan kepentingan lainnya seperti penguburan jenazah dapat mereka ciptakan sendiri. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, pada zaman perundagian atau zaman logam memiliki 3 zaman lagi dibagi saat itu, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan juga zaman besi.
Nah, pada zaman tembaga digunakan untuk bahan dasar untuk membuat peralatan-peralatan pada saat itu. Kemudian pada zaman perunggu, contohnya yaitu seperti kapak corong, kemudian cendrasa dan juga nekara. Itu digunakan untuk menebang pohon dan tanaman-tanaman pada saat itu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu pada zaman besi. Pada saat itu sudah mampu meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan yang digunakan mereka pada saat itu untuk menyambit tumbuh-tumbuhan pada saat itu. Contohnya itu seperti menciptakan pisau dan juga sabit pada saat itu. Nah, itu alat peninggalan zaman besi pada zaman prasejarah dapat kita temukan di Gunung Kidul dan di daerah Yogyakarta. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, dan terima kasih kepada Ibu Nuriza Dora yang sudah menonton video saya berikut tadi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya gunakan. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.